Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terus menyanggah meskipun Kejaksaan Agung telah memiliki bukti cukup untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka. Ya, Kejaksaan Agung menyebut Nadiem punya sederet andil dalam dugaan korupsi proyek pengadaan laptop yang merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Selengkapnya dalam ulas UTAS, proyek laptop digitalisasi berakhir bui. Nadiem Makarim akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2019-2024 itu harus menelan pil pahit dari proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook, bagian dari program digitalisasi pendidikan di eranya. Proyek itu bernilai 9,3 triliun rupiah dan diduga merugikan negara hingga 1,9 triliun rupiah. Lantas, apa kesalahan Nadiem? Apa saja bukti yang membawanya menjadi tersangka korupsi proyek pengadaan laptop yang ditelisik Kejaksaan Agung? Kejaksaan Agung menyebut Nadiem bertindak aktif untuk mewujudkan kesepakatan terkait proyek Chromebook sebelum adanya kajian resmi. Mulai dari menjalin pertemuan dengan pihak Google hingga mengadakan rapat tertutup dengan anak buahnya untuk mengarahkan langsung pengadaan Chromebook. Ada kong kali kong untuk meloloskan proyek jumbo tersebut. Untuk meloloskan Chromebook produk Google, Kemendikbud sekitar awal tahun 2020, NAM selaku Menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbud. Padahal sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri sebelumnya, yaitu ME, yang tidak merespon karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk sekolah garis terluar atau daerah terluar tertinggal terdalam 3T. Atas perintah 6 dalam pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, SW selaku Direktur SD dan M selaku Direktur SMP membuat juknis, juklap yang spesifikasinya sudah mengunci, yaitu Chrome OS. Ujung dari dugaan kong kali kong itu terbitlah Peraturan Mendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Di situ terlampir spesifikasi teknis yang mematok menggunakan Chrome OS. Langkah itu dinilai menyalahi aturan perundang-undangan dan diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga triliunan rupiah. Nadiem yang hari itu juga Kamis 4 September 2025 langsung ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung berteriak mengatakan dirinya tak bersalah. Akankah bantahan keras yang dilontarkan Nadiem bisa mengubah nasib hukumnya yang kini telah menjadi tersangka dugaan korupsi Kejaksaan Agung? Meski Nadiem lantang mengatakan tak melakukan apapun, namun ada peran-peran yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga tampaknya tak mudah bagi Nadiem untuk lepas dari jerat tindak korupsi fantastis itu. Nah, jadi yang dipersoalkan oleh Kejaksaan itu adalah peran dari Nadiem Makarim yang membangun komunikasi, kesepakatan-kesepakatan bahkan ketika proses pengadaannya belum dilakukan. Yang kedua adalah memberikan arahan kepada para bawahannya agar memilih Chromebook instead of dibandingkan dengan operating system yang lain gitu ya. Jadi ini yang kemudian dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Apa yang dilanggar? Yang dilanggar menurut Kejaksaan adalah
Perpres pengadaan barang dan jasa, dan juga ketentuan mengenai juknis untuk penggunaan DAK. Jadi ini dikatakan oleh kejaksaan, Nadiem ini tidak sesuai dengan aturan di dalam pengadaan barang dan jasa, ya, dan bahkan juga melanggar prinsip-prinsipnya. Apa itu prinsip-prinsip yang dilanggar? Ya, di situ ada fairness, ya, dan seterusnya, sehingga dianggap bahwa di sini sudah jelas perbuatan melawan hukumnya. Nadiem menjadi tersangka kelima, menyusul mantan 4 anak buahnya Kemendikbud yang telah terlebih dahulu ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Sebelum resmi ditetapkan tersangka, Nadiem telah menjalani pemeriksaan sebanyak 3 kali sebagai saksi. Lantas, bagaimana hasil temuan penyidik Kejaksaan Agung? Apa saja sebenarnya keuntungan yang mengalir ke Nadiem dalam dugaan korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah itu? Bahwa di dalam ketentuan undang-undang kita, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 3199 dan dirubah Undang-Undang 20 tahun 2021, khususnya pasal 2 dan 3 itu tidak mensyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana itu harus mendapatkan keuntungan. Nah, ini dulu yang perlu dipahami dan saya luruskan, ya. Ketika dia menguntungkan orang lain atau korporasi, maka bisa dikenakan ketentuan pasal ini. Apabila di sana ada niat jahat, ada kesengajaan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sebelumnya, penyidik juga mengungkap soal penyelidikan terhadap kemungkinan adanya keuntungan yang diperoleh Nadiem. Apa keuntungan yang diperoleh oleh NAM? Ini yang sedang kami dalami. Penyidik fokus ke sana, termasuk tadi disampaikan adanya investasi dari Google ke Gojek. Ya, kami sedang masuk ke sana. Sah-sah saja bagi Nadiem membantah tak menerima sepeser pun uang dari korupsi yang dituduhkan itu. Namun, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor menyebut bahwa yang bisa terjerat bukan hanya yang memperkaya diri sendiri, tapi juga memperkaya pihak lainnya. Baik pasal 2 maupun pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu, memang yang diperkaya itu bisa diri sendiri, bisa orang lain, bisa korporasi. Tetapi kalau kemudian bantahannya bahwa dia tidak menerima aliran uang, tetapi kemudian orang lain itu terima aliran uang dan itu ada buktinya, maka itu bisa memenuhi unsur pasal 2 maupun pasal 3. Jadi kalau bantahan bahwa dia tidak terima uang sama sekali, maka ya itu sah saja untuk melakukan pembantahan tadi itu. Tapi kan kejaksaan tentunya punya data kan, pemenuhan unsur-unsurnya, dan nanti karena sudah berada di di penetapan tersangka, maka nanti di pengadilan membuktikan. Atau dengan kata lain bahwa perlu juga misalnya atau ada keberanian itu untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka melalui pra peradilan. Masih ada proses hukum untuk membuktikan sangkaan korupsi pada Nadiem Makarim. Dan jika terbukti ada keuntungan yang mengalir dari proyek laptop Chromebook ke pihak korporasi yang punya hubungan kausalitas, maka temuan itu akan menyempurnakan sangkaan korupsi terhadap Nadiem.